Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar semuanya. Halo. Selamat datang di Suara Pemuda Berakhlak. Bareng aku Nabil yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi bermakna tentang pendidikan agama Islam dan perannya dalam membentuk karakter generasi muda. Hari ini aku nggak sendiri karena udah ada teman-teman hebat yang siap berbagi pandangan. Yuk kenalan dulu. Halo semuanya. Halo. Aku Hanafi. Senang banget bisa ikut diskusi di topik ini yang penting banget ini. Halo semuanya. Halo. Halo. Aku Ridal, siap berbagi pandangan soal pendidikan agama Islam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Elsa. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Eka, siap diskusi seru tentang peran pai dalam kehidupan kita. Hai. Hai. Aku Matohir, senang banget bisa bareng teman-teman di podcast ini. Halo, aku Riko. Halo. Yuk kita bahas bagaimana pendidikan Islam bisa membentuk karakter generasi muda. Dan aku Rafa. Semangat ya teman-teman, topik ini menarik banget. Pertama-tama kita akan bahas tentang pengertian dan tujuan pendidikan agama Islam. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, menurut kalian apa sih sebenarnya tujuan utama dari pendidikan agama Islam? Menurut aku, tujuannya adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi bukan cuma cerdas, intelektual, tapi juga punya moral yang kuat. Setuju. Pendidikan agama itu bukan hanya soal hafalan ayat atau hukum, tapi juga tentang membiasakan diri berperilaku sesuai nilai-nilai Islam. Dan lewat pendidikan agama, kita belajar dari manusia yang beradab, dan cuma pintar, tapi juga punya rasa empati dan tanggung jawab. Jadi yang kedua ini tantangan generasi muda sekarang. Menarik banget nih. Nah kalau kita lihat kondisi sekarang, generasi muda menghadapi banyak tantangan. Menurut kalian apa yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter saat ini? Menurutku, pengaruh media sosial, informasi datang dari mana saja, dan gak semuanya positif. Kalau nggak punya dasar agama yang kuat, kita bisa gampang terbawa arus. Benar banget, banyak anak muda lebih fokus pada gaya hidup modern, terdapat pada pemahaman nilai-nilai Islam yang sebenarnya bisa menentukan hidup mereka. Aku juga lihat sistem pendidikan formal kadang lebih menekankan prestasi akademik. Padahal pendidikan karakter, terutama dari sisi agama, itu sangat pentingnya. Ya, harusnya PAI gak cuma jadi pelajaran di sekolah, tapi diterapkan dalam keseharian. Karena agama itu pedoman hidup, bukan sekedar teori. Jadi yang ketiga ini kita akan bahas solusi dan harapan. Setuju banget. Nah kalau begitu menurut kalian gimana caranya supaya pendidikan agama Islam bisa lebih efektif membentuk karakter generasi muda? Guru pendidikan agama Islam harus jadi teladan, bukan cuma pengajar. Keteladanan itu yang paling membekas di hati murid. Selain guru, peran keluarga juga penting banget. Pendidikan agama yang paling awal itu kan dari rumah, dari orang tua. Aku tambahin, dakwah dan pendidikan agama Islam juga harus kreatif. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, biar bisa menjangkau anak muda dengan cara yang mereka suka. Intinya, nilai-nilai Islam itu abadi, tapi cara menyampaikannya harus relevan dan beriman menjaman. Masya Allah, luar biasa banget pendapat dari teman-teman semua. Dari obrolan ini kita bisa simpulkan bahwa pendidikan agama Islam bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga proses membentuk karakter, kepribadian, dan moral yang kuat. Kalau kita mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan jadi generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Amin. Terima kasih buat Hanafi, Ridal, Elsa, Eka, Batoir, Riko, dan Rafa yang sudah sharing hari ini. Sama-sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat jadi generasi berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.